Gimana? Three. Enggak, hanya sekedar apapun yang disampaikan, mungkin doa gitu. Ya, doa. Coba, kayak kita mulai dari pembukaan dulu, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas apa nih? Ya, sekarang gini, ini latihan juga. Nah, Bisa yang paling gampang. Kalau mau buka meeting itu bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah kan pasti ya. Apa? Sholawat gitu. Ya, Mas. ya, Atau ngapalkan, mau diapalkan? mau diapalin dulu lah. Gini deh ya. Mungkin kan bisa dimulai dengan gini, Mas. Yang paling sederhana deh. Pembukaan ketika meeting atau agak sedikit agak lebih luas lagi. Ya. Innal hamdalillah. Ya. Nahmadu. Ya enggak, Pak. Sesungguhnya puji syukur itu hanya milik Allah ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Panjang. Enggak apa-apa. Sederhana banget itu. Sekaligus. Ya kan? Wa na'udzu. Panjang. Enggak yang pendek juga ada, tapi ini sekaligus aja yang bagus nggak apa-apa. Ya namanya orang dari pondok. Ada yang pendek cukup gini aja Mas Reza. Misalnya gini, Assalamualaikum. Ini contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, Tuh. Ya, pendek ya. ada kan? Atau begini. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Boleh seperti itu. Banyak nih, ini ngomong di sini sama bisa latihan. Tapi yang simpel kan tadi. Enggak apa-apa, kita berikan pilihan orang biar dari pondok. Iya. Ya, jadi kita berikan yang luas gitu supaya mau belajar kan gitu. Kalau gampang mah yang lain juga bisa. Yang agak sulit sedikit kan gitu. Yang penting pondok gede lah. Oke, Mas. Jadi ininya gitu. Oke, itu saya belajar dulu pelan. Oke. Ntar aja mah. Nah, Saya mau belajar dulu. belajar dulu. Tapi sekarang dengan bahasa yang bebas nggak apa-apa. Bahasa Indonesia. Bebas-bebas aja. Jadi Oke, kan? mungkin membahas tentang 7M, mungkin tentang moto, tentang apa? Moga, silakan. Tentang apa aja nih? Ya apa aja bebas. Tentang evaluasi kemarin gimana, Mas? Masalah. Garam, saya ada satu garam. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang garam ya Pak ya. Ya. Banyak yang komplain dengan saya, Mhm. bukan pasien atau Mhm. ini tentang karyawan Bapak. Mhm. Seakan-akan saya yang merasa mata duitan. Maksudnya? Seperti produksi mulu sih lu. Lu produksi mulu kan gitu. Oh iya. Duitnya pemasukan aja gak ada, lu produksi mulu. Jadi saya merasa, oh saya yang salah gitu. Jangan merasa salah kan. Itu kesempatan diberikan pada semua orang. Iya. Semua orang. Pernah saya jawab dan banyak ada orang gitu nanya yang ngomong pada saya. Saya hanya diperintahkan oleh Pak Sugi. Ngomong langsung pada Pak Sugi, jaga saya nih. Saya cuma menjalankan. Semua juga kalau menjalankan dapat duit kok. Iya. Nah, kayak gitu ya. Terus besoknya diulang lagi begitu. Produksi mulu pusing banget. Evaluasi sama tulis tuh. Sama itu makanya kemampuan mengevaluasi. Tadi di poin nomor 7 ya. Sama tulis evaluasi itu. Evaluasi itu terbuka. Jangan sampai model nutup-nutupi. Kesempatan nggak akan pernah diberikan secara khusus, nggak. Semua diberikan. Cuma kan mereka nggak kerja. Enggak. Kan semua sama. Jadi diberikan peluang untuk garam misalnya ya.
Itu kan semua, tapi nggak pernah digarap, nggak pernah garap. Ketemu bapak aja deh, ketemu bapak kan dapat duit. Meeting ketemu ngobrol kayak gini dapat duit. Itu arti pentingnya orang mengevaluasi diri. Mereka tidak punya kemampuan mengevaluasi, adanya pintanya mengevaluasi orang lain. Di poin 7 itu maksudnya mengevaluasi, meningkatkan kemampuan evaluasi dan kesabaran. Ya. Tapi kalau mengevaluasi diri juga, oh iya ya. Dievaluasi secara profesional dulu nih. Oh ini garam ini diproduksi untuk mendukung dalam ikhtiar ruqyah, membantu para pasien yang beli biar tersedia. Jadi harus diproduksi. Nah kalau diproduksi barang tersedia banyak, nanti kejual, ada yang maharin, ada yang membutuhkan, uang masuk. Uang masuk mana? Ke MDM. Di MDM untuk apa? Nah, kalau malam Jumat tahlil kan butuh konsumsi. Betul? MDM mendoakan mereka, mendoakan keluarga mereka. Ada uang buat berbagi yang puasa. Nah, terus apa? Artinya apa? Artinya orang itu nggak ada bagus-bagusnya kalau tidak punya kemampuan mengevaluasi. Makanya poin 7 tadi meningkatkan kemampuan evaluasi kinerja dan evaluasi diri. Jadi evaluasi diri dulu deh. Yang ada cuman mengevaluasi orang lain. Boleh mengevaluasi orang lain tapi punya patokan. Patokannya apa? SOP, moto, 7M tadi. Ini kan untuk poin melengkapi semua yang diperlukan. Kita butuh garam ruqyah. Nah ini poin itu masuk. Ya kan? Ya harus diproduksi. Kenapa kalian nggak bantu produksi? Itu dapat duit juga yang produksi. Ya gitu ya Mas. Jadi Bang Reza nggak usah punya pikiran yang wah jadi nggak enak. Jangan. Kenapa saya nggak enak? Kan Bapak bisa aja sebenarnya ini kan untuk melatih mereka. Jadi tak bikin terbuka. Kan Bapak bisa aja nggak usah ngurusin, nggak usah terbuka deh. Apa perlu administrasi panitia dan sebagainya. Urusin sendiri aja udah. Mereka nggak usah terlibat. Kan bisa seperti itu. Tapi ini kan untuk melatih mereka manajemen, melatih mereka cara berpikir gitu. Betul Mas? Jadi konsepnya kembali pada panduan pedoman kita pada moto itu syukur. Betul Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Oke sebentar itu dulu ya. Nanti kita tindak lanjuti kajian siang hari ini untuk kebaikan semua pihak karena mereka itu hanya belum tahu. Mereka berpikir dengan caranya sendiri, tidak mengindahkan azas manajerial. Nah, itulah cara berpikir karyawan dan Bapak tidak akan melatih sebagai orang yang cara berpikirnya seperti itu. Sama tak latih untuk jadi orang yang berjiwa besar. Jadi ketika menghadapi orang seperti itu, ya zaman berjiwa besar saja gitu. Dengan mengutarakan konsep-konsep tadi. Itulah pentingnya Mas Reza dilatih menyampaikan pendapat, berpidato itu penting. Nanti jadi bisa menjelaskan, bisa menerangkan. Ini loh, ini ada program seperti ini, ada konsep seperti ini. Terapannya apa? Untuk melengkapi semua yang diperlukan dan mengoptimalisasikan pendapatan. Lah, kamu berhak mengoptimalisasi pendapatan dengan mengerjakan produksi. Semua yang lain boleh. Loh, kenapa bermasalah? Kan enggak. Jadi berpedoman itu. Jadi teruslah. Jangan pernah layu diterpa dengan angin-angin yang menggigil. Oke ya Bang ya? Oke. Ada lagi? Oke, demikian saudaraku. Demikian meeting hari ini dan diharapkan yang lain bersedia meeting
mengevaluasi, berlatih diri untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam menjalankan kehidupan di dunia kerja maupun pribadi masing-masing. Demikian, matur nuwun. Des. Ayo, des dulu. Belum. Ya. Des. Oke. Matur nuwun dulu, jangan cuma des doang dong. Matur nuwun, des gitu. Matur nuwun. Des. Ini tangannya dong. Des gitu. Des. Ayo lagi. Ayo. Matur nuwun. Des. Yang mantep dong gini nih. Matur nuwun.